video kali ini kita akan membahas terkait sebuah kasus yang sangat mengkhawatirkan. Kasus ledakan bom yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Diduga dalam kasus ini adanya keterlibatan seorang siswa yang meledakkan bom rakitannya. Bom rakitan itu dibuat hanya berdasarkan internet. Peristiwa beberapa orang mengalami luka-luka dan mengalami kepanikan. Terlebih lagi, insiden ini terjadi pada waktu pelaksanaan sholat Jumat. Peristiwa ini bukan hanya sekedar tindak kriminal, tetapi juga menunjukkan bahwa sebagian pelayat telah kehilangan pegangan moral serta nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya menjadi dasar dari pembentukan karakter remaja di Indonesia. Pada kasus ini, jika kita melihat lebih dalam, kita dapat mengetahui bahwa tidak sepenuhnya nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dengan baik dalam kehidupan dan juga dalam lingkungan sekolah. Peristiwa pemboman yang terjadi di SMA 72 Jakarta ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai kemanusiaan dan juga mencerminkan keluarga orang lain. Tindakan ini tidak mencerminkan nilai kemanusiaan dan juga tidak mencerminkan perilaku beradab sebagai warga negara Indonesia. Kejadian ini dapat digunakan sebagai pengingat bahwa nilai kemanusiaan, nilai perdamaian dan juga nilai saling menghargai harus selalu dijaga dalam lingkungan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menegakkan keadilan dan juga untuk mencegah kekerasan yang dapat merusak keamanan serta perdamaian bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus menolak segala bentuk kekerasan dan juga harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, kita diajarkan untuk menjunjung moralitas, mengendalikan diri, dan menghormati kegiatan ibadah. Tindakan meledak bom di lingkungan sekolah, apalagi bertepatan dengan sholat Jumat, jelas bertentangan dengan ketuhanan yang menekankan kehormatan, kedamaian, dan penghormatan terhadap tempat suci. Jadi sila ketiga, Persatuan Indonesia menuntut kita untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan sosial ketika ada siswa yang merasa tersisih atau mengumpuk dendam hingga melakukan tindakan ekstrim. Hal itu menunjukkan bahwa nilai persatuan dan rasa kebersamaan belum terbangun dalam baik. Kemudian, pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini sangat penting untuk penanganan kasus ini karena pihak sekolah, kepolisian, dan warga sekitar perlu mengadakan musyawarah dan kebijakan agar tidak terjadi kepanikan, dan musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan tidak emosi. Itu terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan bahwa tindakan pengeboman yang merugikan banyak orang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Rasa aman adalah hak semua warga sekolah, sehingga proses hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara adil agar keadilan terpenuhi dan ketertiban dapat dipilih. Apa yang harus kita lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Yang pertama, penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan memperlakukan setiap orang dengan hormat, serta menunjukkan empati terhadap kondisi mereka. Yang kedua, membiasakan diri untuk mendengarkan orang lain ketika mereka membutuhkan dukungan, serta tidak membiarkan tindakan perundungan atau perlakuan tidak adil terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, yang ketiga, penyelesaian masalah harus diupayakan melalui komunikasi yang baik dan tanpa menggunakan kekerasan. Dengan menyadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan beban yang berbeda, kita dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman. Selanjutnya, ada penerapan nilai kemanusiaan oleh pelajar merupakan bentuk bela negara yang diwujudkan melalui sikap sehari-hari, seperti menghormati guru dan teman, menjaga kerukunan, disiplin belajar, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta menjaga nama baik sekolah adalah
contoh bela negara di lingkungan pendidikan. Dengan perilaku tersebut, pelajar ikut memperkuat karakter bangsa dan menjaga kerukunan bangsa. Dalam kasus ini kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai generasi. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan sekolah dan kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta saling menghargai satu sama lain. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.